Salam, haleluya. Selalu senang bertemu dengan kita semua dalam suasana yang indah dan sungguh menyenangkan ini. Kita akan membahas yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hal yang terjadi dalam kehidupan Yesus sebelum Yesus mati, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit kembali pada hari yang ketiga yang kita peringati sebagai Paskah. Kali ini kita akan membaca dalam firman Tuhan yang terambil dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16 dengan perikop Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Itulah bacaan kita. Kita akan memberikan temanya yaitu pengkhianatan itu memang ada. Pengkhianat itu memang ada. Pengkhianat dalam konteks berbangsa dan bernegara atau pada zaman dahulu berkerajaan, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh warga negara atau rakyat terhadap negara atau bangsanya atau terhadap kerajaannya. Tindakan kejahatan ini dianggap serius, yaitu rencana pembunuhan pada atasan seperti presiden atau pada zaman dulu kerajaan. Pada zaman dahulu pengkhianatan itu umum terjadi, seperti contohnya pada zaman Raja Kertanegara yang tewas akibat pemberontakan Jayakatwang, seorang bupati gelang-gelang yang sebenarnya adalah merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besannya sendiri. Pengkhianat juga bisa karena perselingkuhan kepada negara lain, misalnya penjualan rahasia negara. Salah satu pengkhianat kepada negara yang paling terkenal adalah The Rosenbergs. Mereka adalah pasangan suami istri berkebangsaan Amerika. Mereka bekerja sama dengan mata-mata Uni Soviet untuk melawan pemerintah Amerika. Mereka berhasil mencuri informasi rahasia Amerika dan merugikan Amerika. Pasangan ini kemudian dihukum mati pada tahun 1953. Biasanya tindakan artinya menjual informasi negara ini dilakukan oleh para intelijen. Mereka biasanya menjadi intel ganda, memberikan rahasia negara demi kepentingan duit, dan itu sungguh merugikan negara dan keselamatan negaranya sendiri. Pengkhianat juga bisa diartikan sebagai suatu pertentangan terhadap konstitusi sebuah negara. Seperti Indonesia misalnya. Konstitusi negara kita adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pada waktu tahun 1965, konstitusi kita pernah mau tergoncang dengan peristiwa yang kita kenal dengan G30 SPKI, dan juga pernah mau diganti dengan isu-isu yaitu khilafah. Sama seperti sebuah negara atau setiap masa selalu ada pahlawannya. Demikian juga sama seperti sebuah negara dan masa ada pengkhianatnya. Seperti contoh di Cina, ada seorang yang bernama Wang Jiwei, merupakan pengkhianat paling terkenal dalam sejarah Cina. Saat ia bersekolah di Jepang, ia mempunyai pandangan untuk menyerahkan Cina kepada Jepang. Tak heran, saat terjadi perang melawan Jepang, Wang Jiwei yang adalah warga negara Cina malah bergabung dengan Jepang. Ia meninggal sebelum sempat melihat Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua. Begitu juga di Norwegia. Ada seorang Vidkun Quisling. Dia adalah seorang jenderal militer yang menjual negaranya pada Hitler. Ia membocorkan informasi tentang strategi militer Norwegia kepada Hitler. Hal tersebut membuatnya menjadi salah satu orang kesayangan Hitler. Meski begitu,
warga Norwegia sangat membenci Quisling karena ia menjadi pengkhianat bagi bangsanya. Saat Nazi kalah, Quisling dihukum mati pada tahun 1945. Demikian juga dengan Benedict Arnold. Awalnya ia adalah seorang jenderal pada masa revolusi Amerika. Sampai kemudian ia memilih bersekongkol dengan Inggris untuk menyerahkan salah satu benteng Amerika saat perang tersebut. Namun rencananya gagal total. Inggris berhasil dipukul mundur dan Arnold memilih kabur ke Inggris. Ironisnya, Inggris pun menolak Arnold karena dianggap begitu gampang mengkhianati negaranya sendiri. Akhirnya ia meninggal dalam keadaan miskin dan menderita. Sekarang kita kembali mengenai topik yang kita bahas, yaitu mengenai Yudas. Lebih lengkapnya Yudas Iskariot. Yudas adalah seorang pengkhianat kepada Yesus yang adalah gurunya. Sebenarnya kalau kita lihat, Yudas punya 3 berkat yang luar biasa. Pertama, dia dipilih menjadi salah satu dari 12 murid Yesus. Pada waktu itu, banyak orang yang mengikut Yesus. Tetapi Yudas dipilih menjadi salah seorangnya. Dia dididik bukan hanya sekedar untuk menjadi murid, tetapi dia juga artinya orang yang dipercaya. 2. Yudas mendapat kesempatan untuk belajar langsung selama 3,5 tahun dari Yesus sendiri. Tidak hanya tentunya belajar secara teori, tetapi langsung pengalaman praktek hidup dari Yesus. Namun ternyata pola ajaran yang sebenarnya sangat hebat dan brilian ini tidak membuat perilaku Yudas berubah. 3. Yudas juga disebut sebagai rasul. Satu gelar atau jabatan kehormatan yang hanya diberikan kepada orang yang diutus Yesus secara langsung. Karena istilah rasul hanya kerap diberikan kepada ke-12 rasul saja. Karena mereka adalah saksi hidup Kristus yang melihat langsung hidup Yesus. Namun kesempatan tersebut akhirnya memang dicopot. Gelar rasul tersebut akhirnya dicopot. Selanjutnya kita akan mempelajari dari kehidupan Yudas sebagai pengkhianat. Ada beberapa ciri khas dari Yudas sebagai pengkhianat. Yang pertama, perbuatannya yang tidak setia. Yudas terbukti tidak setia kepada gurunya, yaitu Yesus. Dia sebagai murid yang harusnya tunduk dan patuh kepada gurunya, tetapi ternyata dia menjual dan menyerahkan gurunya kepada tentara Romawi, yang pada waktu itu memang Romawi, kerajaan Romawi sangat sentimen kepada Yesus, karena Yesus memiliki pengaruh yang besar, yaitu kepada orang banyak. Juga Yudas tidak setia sebagai bendahara. Dia banyak menghabiskan kas pelayanan untuk kepentingannya sendiri. Dan juga dia tidak setia sebagai rasul. Seorang rasul harusnya memberitakan kabar baik yang disampaikan Yesus. Tetapi Yudas menyalahgunakan wewenang itu. Kedua, ciri khas dari seorang pengkhianat yang ada di dalam diri Yudas. Dia tamak atau cinta uang. Dalam Matius 26 ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ayat 15, ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Yudas menjual Yesus karena ketamakannya hanya dengan 30 uang perak. Ciri ketiga adalah licik. Dalam Lukas 22 ayat 6 dikatakan, ia menyetujuinya. Maksudnya di sini tentu Yudas ya. Dan mulai dari waktu itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka
tanpa sepengetahuan orang banyak. Disinilah letak kelicikan Yudas. Dia mencari kesempatan yang baik bukan untuk melakukan hal yang berguna, bukan untuk melakukan hal yang bermanfaat, bukan untuk melakukan hal yang benar-benar dibutuhkan orang, tetapi yaitu kesempatan untuk menyerahkan Yesus tanpa sepengetahuan orang, artinya menikam dari belakang. Ciri selanjutnya yaitu ciri yang keempat dari sifat Yudas yang adalah pengkhianat. Dia tidak berpikir panjang. Dalam Matius 27 ayat 3 dikatakan, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Kita melihat dari sini, menyesallah ia. Apa yang dilakukannya, dia tidak berpikir panjang terlebih dahulu. Penyesalan memang selalu datang belakangan, karena kalau datang duluan namanya pendaftaran. Ciri kelima dari sifat Yudas sebagai pengkhianat adalah memanfaatkan orang lain atau mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Dalam Lukas 22 ayat 4-5 dikatakan, lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Kita perhatikan di sini bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Dia tega memanfaatkan orang lain. Yudas tega mengorbankan orang lain, yaitu Yesus yang adalah gurunya, hanya demi kepentingan pribadi. Ciri selanjutnya atau ciri keenam dari sifat Yudas sebagai pengkhianat, pura-pura baik. Ini tercatat di dalam ketiga Injil, Matius 26 ayat 8-10, Markus 14 ayat 4-6, dan Yohanes 12 ayat 4-6. Tapi yang saya bacakan adalah Yohanes 12 ayat 4-6. Demikian bunyinya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Sekali lagi, bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpannya dalam kas yang dipegangnya. Inilah kita melihat, kelihatannya seolah-olah ia baik. Kelihatannya ia seperti malaikat penolong. Padahal sebenarnya itu hanya kamuflase. Itu hanya topeng untuk kepentingan pribadinya. Ciri ketujuh atau ciri yang terakhir dari sifat Yudas sebagai pengkhianat, dia tidak pernah bertobat. Yudas tidak pernah bertobat sampai akhir hayatnya. Memang dia pernah menyesal. Di dalam Matius 27 ayat 3-5 kita akan baca, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dia hanya menyesal, tetapi dia tidak benar-benar sungguh-sungguh untuk berubah, untuk bertobat. Di ayat 4 dikatakan, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri.
Inilah yang saya sebutkan tadi, dia tidak pernah sungguh-sungguh bertobat. Dia bukan merubah perilakunya, malahan dia bunuh diri, menyelesaikan masalah dengan bunuh diri. Itu bukan jalan yang benar, apalagi Yudas sebagai seorang rasul. Saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi. Pada zaman Romawi, ada tokoh yang bernama Brutus. Nama panjangnya adalah Marcus Junius Brutus Caepio, seorang senator kota Roma yang pada akhir Republik mengkhianati bahkan membunuh Gaius Julius Caesar. Bersama beberapa rekan senatornya yang lain, Brutus membunuh Kaisar pada tanggal 14 Maret 44 sebelum Masehi. Dan kelak pembunuhan tersebut mencetuskan perang saudara di Republik Roma. Pengkhianatan Brutus bersama senator yang lain terjadi karena mereka merasa tidak puas melihat situasi dan kondisi Republik Roma di bawah kepemimpinan Kaisar. Ia dianggap telah menjadi diktator yang sewenang-wenang dan acap menerbitkan sejumlah undang-undang yang mengukuhkan kedudukan dan kekuasaannya dalam pemerintahan monarki absolut. Padahal Brutus sendiri pada mulanya merupakan sahabat Kaisar dan rekan seperjuangannya, bahkan adalah keponakannya sendiri. Ide untuk mengkhianati Kaisar sebetulnya berasal dari provokasi Caesius dan Casca. Mereka adalah dua senator yang menggalang kekuatan politik untuk menjungkalkan Kaisar dari kursinya. Untuk itu kedua orang tersebut kemudian menghasut Brutus agar memimpin tim konspirator yang disebut sebagai Liberatores atau pembebas. Setelah semua sepakat, disusunlah rencana busuk untuk menggelar sidang senator. Nantinya di sana Kaisar akan dipaksa membacakan sebuah petisi palsu yang mereka buat sendiri. Brutus bertugas membujuk Kaisar. Meski sempat beredar desas-desus yang tidak baik, Kaisar akhirnya memutuskan untuk datang. Sebelumnya, seorang senator lain bernama Marcus Antonius mencoba menghalanginya di tangga forum dengan maksud agar sang Kaisar kembali pulang dan mengabaikan tuntutan para senator pembelot tersebut. Namun ketika hendak melewati teater Pompei, para senator lain berhasil menggiringnya ke sudut ruangan yang bersebelahan dengan Porcio Timur. Di dalam ruang sidang, Kaisar segera dikelilingi sekitar 60 orang senator yang masing-masing telah membawa belati di balik jubah mereka. Para senator lalu dipaksa membacakan petisi palsu tadi yang isinya meminta ia mengembalikan mandat kekuasaan. Ketika kemudian Kaisar tengah membaca petisi tersebut di atas mimbar, salah seorang senator bernama Publius Servilius Casca menarik lengan sang Kaisar, lalu menikam lehernya dengan sebilah belati. Tak lama kemudian, 23 senator lain ikut menikamnya terus dan terus. Kaisar yang masih bertahan mencoba melarikan diri, namun dengan energi yang sudah nyaris habis dan darah yang bercucuran, upaya tersebut tidak ada gunanya. Tikaman masih tak berhenti hingga akhirnya sang Kaisar tersebut ambruk di lantai ruang majelis perundingan kerajaan tepat di bawah patung Pompei. Persis sebelum napas terakhirnya, Kaisar sempat menatap Brutus lalu berkata, yang artinya, kau juga turut Brutus. Sama seperti Yesus juga dikhianati oleh orang-orang dekatnya yaitu Yudas. Dalam Matius 26 ayat 23 dikatakan, ia menjawab, dia yang bersama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang menyerahkan aku. Biasanya memang pengkhianatan itu bukan dari orang jauh, tetapi orang-orang terdekat, bahkan sahabat sendiri. Jadi pengkhianatan bisa ada di mana-mana dan bisa terjadi kapan saja. Dalam bernegara, dalam berorganisasi, dalam institusi, atau mungkin kalau Anda terlibat dalam politik, dalam partai politik, bahkan di dalam rumah tangga sekalipun bisa ada pengkhianatan. Karena pengkhianatan itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat,
tapi memang adalah sifat orang yang memang dia adalah pengkhianat. Pengkhianat itu sangat menjijikkan dan sangat-sangat mengerikan. Tidak layak untuk ditiru, apalagi untuk dicontoh. Sebab pengkhianatan itu akan merugikan banyak orang, banyak pihak. Itu sebabnya semoga kita dijauhkan dari sifat pengkhianatan ini, baik kepada pengkhianatan negara, juga kepada keluarga, termasuk juga kepada agama kita. Pikiran akan menentukan kebiasaan. Kebiasaan akan menjadikan karakter kita. Dan karakter itulah yang menentukan siapa kita. Saya percaya dengan apa yang disampaikan kali ini, kita akan mendapat pelajaran untuk menjadi orang-orang yang tidak berkhianat. Amin.